أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كيف حالكم؟ خير الحمد لله. Jazakum tayyibin. Taib, pada hari yang berbahagia ini Allah memudahkan bagi kita untuk bertemu dengan adik-adik kita dari Damura. Dulu anak pernah kesini tuh 2018 untuk tes Taya Sunnah. Jadi ini adalah pertemuan anak kedua. Ini adalah kunjungan anak yang kedua ke Dayah Modern Arun. Alhamdulillah, dan anak sangat berbahagia bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan dengan profil dari UIM, bagaimana itu UIM, cara daftarnya, ada fakultas apa aja, kita akan nonton sedikit video, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Cocok ya? Cocok? للإنسانية منذ قرابة 60 عاما، وخرجت حتى اليوم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مؤسسة تعليمية عالمية عليا قدمتها المملكة العربية السعودية هدية للإنسانية منذ قرابة 60 عاما، وخرجت حتى اليوم أكثر من 70,000 طالب من 200 دولة وإقليم حول العالم، وتقدم لطلبتها منحا دراسية تشمل الرعاية الصحية والمكافأة الشهرية والتذاكر السنوية، وتوفر لهم سكنا لائقا بما يساعدهم على التحصيل العلمي المتميز ليعودوا إلى بلدانهم بعد تخرجهم رسل سلام وسواعد بناء. Siapa ya? العلم طريق للجنة والجنة هي ما نتمنى، هيا كي نطمح في الدنيا لنحقق آمالا عليا، نتعلم بحثا علميا نكتب أبحاثا ورقيا بتفاني يتجاوز حلما يتألق حسنا أبديا. العلم طريق للجنة والجنة هي ما نتمنى، هيا كي نطمح في الدنيا لنحقق آمالا عليا، نتعلم بحثا علميا نكتب أبحاثا ورقيا بتفاني يتجاوز حلما يتألق حسنا أبديا. أدركنا قيمة روعتنا بالعلم فلبينا الوحيا، من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعيا. أدركنا قيمة روعتنا بالعلم فلبينا الوحيا، من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعيا. Alhamdulillah, telah kita dengarkan atau kita nonton bersama tentang video profil ringkas. Jadi ini adalah acara roadshow dari PPB Madinah kepada seluruh Indonesia yang mendaftar. Teman-teman sekalian, kita berkunjung untuk memperkenalkan apa itu UIM, kenapa kita harus kuliah di UIM, apa saja kelebihannya, dan insya Allah akan kita sampaikan. Ustaz. Oke, jadi sebelum itu sedikit intermezzo. Teman-teman sekalian, harap fokus dengan materi yang kita sampaikan. Kalau ada catatan boleh dicatat kalau perlu. Tapi kalau bisa dihafal ya, kalian kan hafalul Quran.
Karena para penghafal Quran insyaallah ingat yang disampaikan. Karena kita akan menyediakan hadiah 5 botol parfum asli Surati dari Mekah insyaallah. Jadi siap-siap, akan ada pertanyaan di akhir nanti insyaallah. Tamam? Setuju? Siap-siap ya? Oke. Yang pertama kita akan kampus overview. Islamic University of Madinah adalah kampus yang terletak di kota Madinah, Saudi Arabia, 6,5 km dari Komplek Haram Masjid Nabawi. Jadi kalau kita naik mobil atau naik mobil taksi itu sekitar 10 menit dari kampus ke Masjid Nabawi. Bayangkan betapa dekatnya kita dengan Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwasanya kita tuh harus semangat kuliah di Madinah karena kita bisa tiap hari sholat di Masjid Nabawi. Berapa pahalanya? 1000. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Iqbal. Pahalanya 1000 kali sholat dibandingkan sholat di Masjid Istiqomah 1000 kali. Tamam. Kemudian Islamic University of Madinah adalah, jadi nama kampus kita adalah Islamic University of Madinah. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya Al-Jami'atul Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Al-Jami'atul Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Bahasa Indonesianya Universitas Islam Madinah. Tamam? Merupakan universitas negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan Arab Saudi, memberikan beasiswa full untuk mahasiswa terdiri 110 negara. Jadi kampus kita itu ada orang-orangnya, mahasiswanya itu berasal dari 170 negara di seluruh dunia. Baik itu Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Indonesia, semua, rata-rata semua negara ada mahasiswanya di Arab Saudi di kampus Islamic University of Madinah. Jadi teman-teman sekalian yang suka punya jiwa-jiwa bersosial tinggi, pengen punya banyak teman dari luar negeri, bisa banget ke sini. Jadi kalian bisa punya banyak teman dari berbagai negeri, dari Amerika misalkan. Baik, kemudian sejarahnya apa Ustaz? Yang kembali tadi itu ya, sejarahnya dia didirikan tahun 1961 Masehi dan telah meluluskan 60.000 alumni. Udah banyak ya, 60.000 alumni. Dan itu semua gratis. Semua gratis dari awal menginjakkan kaki di Madinah sampai wisuda, semua gratis. Nanti akan kita jelaskan apa saja fasilitasnya. Di antara fasilitas yang akan kalian dapatkan kalau kalian lulus di UIN, yang pertama, full beasiswa, kuliah gratis, nggak ada bayar uang semesteran. Kemudian tempat tinggal gratis. Tempat tinggalnya tadi di video ada yang nampak seperti apartemen besar. Nah, itu tempat tinggal kita. Ngeri ya? Keren. Kemudian dapat uang saku. Uang saku setiap bulan dapat 840 real. Berapa rupiah? Ya tahu nggak tangan? 840 real berapa rupiah? Kalau satu realnya 4.000 rupiah. Saya nggak apa ya, kita coba saya biar cepat. Sekitar 3.400.000 rupiah sebulan. Bayangkan sebulan kita dapat segitu uangnya. Kemudian jadi kita tuh kuliah tuh kita digaji. Kita kuliah, kita yang digaji, bukan kita yang bayar. Keren nggak? Keren kan? Kemudian uang buku. Jadi kita tuh dapat uang setiap tahun, uang buku sekitar 850 real, 3 jutaan juga untuk beli kitab. Beli kitab, misalkan kita pengen kitab Riyadhus Shalihin, kita pengen kitab Umdatul Fiqh, kita pengen kitab apapun, terserah kita. Yang penting kita dikasih uang, nih beli kitab. Kecok. Kemudian di antara fasilitas kita juga adalah Masjid Nabawi. Kita tuh disediakan bus menuju dari kampus menuju Masjid Nabawi. Gratis. Nih bus gratis. Jadi busnya itu datang habis asar. Kita tinggal naik sekitar 9 atau 10 unit. Jadi teman-teman sekalian, antum Allah mudahkan. Kalau antum lulus Madinah, Allah mudahkan untuk senantiasa sholat di Masjid Nabawi gratis. Naik bus gratis. Kemudian yang ketiga, kita tuh dapat tiket pesawat pulang pergi dari Madinah ke Indonesia, kemudian balik lagi ke Indonesia. Jadi kami ini sekarang sedang liburan musim panas, lagi summer. Nah, kami itu diberikan tiket pulang ke Indonesia dan juga tiket balik ke sana setiap tahun. Jadi kita dikasih kemudahan untuk kembali ke Indonesia dengan tujuan ya kita bisa bertemu dengan orang tua, kita bisa silaturahim, kita bisa dakwah, kita bisa isi ceramah misalkan. Jadi enak sekali. Beda dengan di kampus-kampus lain yang di negara-negara lain. Kalau ingin pulang harus bayar. Misalkan di Mesir. Kalau ingin pulang kan bayar, ya kan? Nah, kita ditanggung sama kerajaan Arab Saudi. Enak nggak? Ya.
Kemudian yang keempat adalah ilmu agama. Ini yang paling penting. Bahwasanya Madinah adalah pusat sumber utama agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayatu ila juhriha." Sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau ingin cari kemurnian Islam, cari di Madinah. Di sana sumber Islam. Di sana Islam berkembang. Di sana negara Islam berjaya. Berarti keimanan dan ilmu agama kembali ke Madinah. Paham? Next. Di antara fasilitasnya juga adalah transportasi gratis. Kita tidak jelaskan. Perpustakaan di Islamic University Madinah itu sangat lengkap. Banyak kitab-kitab, di antara kitab Syekh. Ada perpustakaan khusus Syekh Albani, Syekh dan para syekh yang lain. Jadi kalau antum jangan khawatir, tinggal antum cari aja di komputer, ketik nama kitabnya, langsung antum dapatkan dan antum bisa pinjam. Kemudian rumah sakit gratis. Jadi kita kalau ada, ya semoga Allah jauhkan dari penyakit. Kalau qadarullah sakit, kita difasilitasi kesehatan oleh rumah sakit di jamiah, di kampus. Kemudian asrama yang terbaru itu satu kamar 2 orang, sangat nyaman dengan satu AC. Jadi antum lihat gambarnya, itu sangat cocok lah untuk mahasiswa yang tempat tinggal itu nggak kayak kos, nggak. Jangan kebayangkan seperti kos di Losmawe atau kos di Banda Aceh lah. Memang betul-betul apartemen mewah, keren, dan antum sangat nyaman belajar di situ. Jadi jangan pikir-pikir, aduh gimana akhir bulan bayar uang kos. Ya perlu pikir, gratis. Cocok? Kemudian yang ke-9, sarana olahraga nih, buat teman-teman sekalian yang suka main bola, basket, lapangan apa lagi? Ada mini soccer, ada futsal, ada kolam renang, ada nge-gym, tempat gym. Nah, kita sediakan itu. Dan itu lengkap. Jadi teman-teman sekalian jangan khawatir nanti kok ke Madinah gimana cara kita olahraga? Santai, ada disediakan, lengkap. Tenang aja kan. Kemudian next Ustaz. Jadi kalian bisa bertanya-tanya, Ustaz, di sana kuliahnya apa aja, fakultasnya apa aja, jurusannya apa aja? Di sana ada beberapa fakultas, secara umum terbagi 2. Ada fakultas agama atau nazariyah, ada fakultas saintis atau fakultas umum. Apa istilahnya tatbiqiyah mungkin istilahnya tatbiqiyah. Jadi secara umum ada 2, ada kuliah agama, ada kuliah umum. Kuliah agama itu ada fakultas syariah, fakultas hadis, fakultas dakwah dan suluddin. Fakultas syariah ini fokusnya ke ilmu fikih, yang suka ilmu fikih, usul fikih, nah itu maksudnya. Kalau fakultas hadis itu fokusnya ke ilmu riwayat, cara mengetahui hadis ini sahih atau dhaif, itu di fakultas hadis. Kemudian fakultas dakwah dan suluddin itu fokus ke akidah. Kalau yang suka atau tertarik dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk situ, membantah ajaran-ajaran sesat Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah, nah itu masuk situ. Kalian akan sering gibahin mereka, gibahin Jahmiyah, gibahin Mu'tazilah, gibahin Syiah. Tahu Syiah? Nah, belajar situ biar kalian tahu tentang busuknya Syiah. Kemudian ada fakultas Anzimah wal Qadha. Ini Anzimah Qadha ini lebih ke fakultas hukum. Kalau di Indonesia fakultas hukum. Dan itu belajar hukum Saudi tentunya. Hukum Saudi. Jadi jangan bayangkan kita akan belajar undang-undang dasar. Kita belajar undang-undang Saudi. Kemudian ada fakultas Quran. Nah, bagi teman-teman yang udah 30 juz, ada yang 30 juz ini angkat tangan? Belum ada? Tapi insyaallah ya. Insyaallah dalam waktu dekat. Bagi teman-teman yang 30 juz bisa masuk fakultas Quran. Di situ belajar apa aja? Fokusnya itu ada 2. Ilmu qiraat atau ilmu qiraat sab'ah, qiraat asyarah. Nah, di situ belajar sama ilmu tafsir. Kemudian fakultas lughah. Fakultas lughah ini fokusnya ke ilmu adab. Adab itu sastra nahwu, shorof. Kemudian ada fakultas umum. Nah, teman-teman sekalian jangan khawatir. Bang, apakah di Madinah cuma belajar agama aja? Enggak. Jadi kalian kalau ingin mengcombine, ingin menggabungkan antara agama dan umum bisa. Kalian bisa masuk fakultas teknik, komputer, sains. Tapi kalian harus ada nilai TOEFL. Tahu TOEFL? Yang untuk bahasa Inggris, saya nggak ngerti apa itu lah. Yang bahasa Inggris tuh. Nah kalian suruh cari itu untuk mendaftar ke sini. Karena bahasa sehari-harinya
itu bahasa Inggris kalau di fakultas umum. Paham ya? Jadi kalian misalkan ambil fakultas sains, di kuliah kalian belajar sains, tapi di Madinah, di Nabawi belajar agama. Jadi kalian menggabungkan antara dua hal, ilmu umum dan ilmu agama. Keren nggak? Keren. Kemudian selanjutnya persyaratan. Nah, gimana cara daftarnya? Bagaimana cara kita daftar Madinah? Yang pertama, kita baca cepat aja ya. Berkelakuan baik, berjanji untuk mentaati semua peraturan kampus, lulus tes kesehatan, belum memperoleh beasiswa dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, berkas-berkas yang harus dilengkapi ini kalau bisa antum catat atau nanti tanya ke Ustaz. Saya balik bisa ya kita kasih ke Ustaz di sini, kemudian nanti kalian minta sama Ustaz Daud. Ya, di antaranya adalah pas foto. Kemudian kita baca cepat ya, ijazah. Nanti ijazah kalian terjemahkan, kemudian transkrip nilai ijazah. Nah, bagaimana kalau nggak punya ijazah? Bisa kalian daftar pakai nilai rapor. Kalian upload berkas rapor. Kemudian nanti ketika kalian sudah diterima, kalian masukkan ijazah ketika sudah keluar ijazah. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang kan kalian masih kelas 3 nih, belum keluar ijazah kan? Jadi kalian bisa taruh nilai rapor. Paham ya? Kemudian ada paspor. Nah, kalian kalau ingin daftar harus bawa paspor. Bawa paspor dulu. Kemudian setelah itu ada surat keterangan kesehatan, kemudian diterjemahkan, kemudian ada akte kelahiran, ada SKBB. SKBB ini surat keterangan berkelakuan baik. Bisa kalian dapatkan di sini mungkin, atau di Pak Luci, Pak Lurah bisa juga. Atau lebih bagusnya kalian pakai SKCK. Apa itu SKCK? Surat keterangan catatan kepolisian. Nah, kalian bisa dapatkan itu di Polres ataupun di Polda. Paham ya? Kemudian ini yang paling penting, surat rekomendasi tokoh atau lembaga. Nah, surat rekomendasi ini kita nggak bisa bilang dia adalah indikator utama kelulusan, enggak. Kita nggak bisa bilang, tapi dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Semakin tinggi rekomendasinya, maka semakin peluang lulusnya itu besar. Misalkan dari presiden, rekomendasi dari presiden, atau rekomendasi dari gubernur misalkan, atau rekomendasi dari wali kota. Anak pribadi, rekomendasi dari wali kota. Kemudian dari wali kota Losmawe, kemudian dari kepala sekolah SMA 1 Losmawe, karena alumni SMA 1, kemudian dari Kementerian Agama. Jadi teman-teman sekalian, usahakan cari rekomendasi yang oke-oke, yang keren. Atau bisa juga rekomendasi dari ustaz-ustaz yang lulusan Madinah. Ustaz-ustaz yang lulusan Madinah. Kalau kenal nggak nggak usah. Paham ya? Kemudian, lidah. Nah, cara daftarnya adalah beberapa tahun yang lalu kalian bisa mendaftar lewat website minhate2.iu.edu.sa. Dulunya seperti itu. Namun sekarang Anda dengar kabar cara mendaftarnya itu pakai satu platform terbaru dari Saudi namanya studiinsaudi.moa.gov.sa. Nampak teman-teman sekalian? Ya. Nanti bisa minta berkasnya atau filenya ke Ustadz. Insya Allah kita kirim ke Ustadz Daud. Ustadz Daud ya, Ustadz Daud. Jadi dulu daftarnya di Minhate 2, tapi sekarang daftarnya di studiinsaudi.moa.gov.sa. Nah, cara pendaftarannya gimana? Cara pendaftarannya nanti kalian bisa lihat di YouTube. Tulis nama YouTube-nya itu YouTube PPMI. Antum tulis saja Studi in Saudi PPMI. Antum klik di YouTube Studi in Saudi PPMI. Nah, itu akan dijelaskan tutorial cara mendaftar lewat platform terbaru dari Studi in Saudi. Kalau kita jelaskan mungkin sampai subuh besok karena kelamaan. Jadi kalian nonton aja sendiri kalau lagi liburan. Ini boleh pakai HP nggak? Pakai HP ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalian nanti bisa ketika liburan. Ada liburan berapa bulan sekali atau berapa pekan? Bulan 12. Nggak masalah. Nanti kalian belajar sendiri. Nanti ketika di bulan pendaftaran kalian daftar. Paham ya? Kemudian, nah, Anda sarankan kalian follow Instagram PPMI Madinah untuk mengetahui kabar terbaru terkait dengan pendaftaran, tutorial, kapan bukanya, kapan berakhirnya, berkas apa aja. Jadi kalian follow PPMI Madinah, follow IG-nya. Punya IG kan? Yakin apa kalian punya IG? Siapa punya IG? Gak percaya. Kalau zaman sekarang punya IG itu nggak mungkin. Paham? Baik,
Ini cara mendaftar panjang jadi ya. Oke, habis. Ini cara mendaftarnya. Jadi nanti kalau kalian mau cara mendaftar ini tuh bisa nanti berkasnya kita kirim ke Ustaz Daud kalau kalian mau chattingan sendiri sama saya. Oke, jadi kita yang bisa kami sampaikan, semoga antum semakin semangat untuk belajar di Madinah, karena inilah kesempatan kita pengen buat atau istilahnya banyak anak Aceh itu ke Madinah. Jadi nanti kita bisa mengumpul di sini, bisa dakwah bareng, bisa ngopi bareng dan sebagainya. Seru nggak? Seru. Dan juga fasilitasnya sudah kita sebutkan. Antum mendapatkan uang, antum digaji, antum sakannya gratis. Itu semua dikenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi antum belajar ilmu agama. Antum tahulah belajar ilmu agama itu apa aja fadilahnya. Seperti disampaikan oleh Ustaz Iqbal. Seperti disampaikan oleh Ustaz Iqbal, bahwasanya belajar agama itu adalah jalan pintas menuju surga. Masyarakat hadipan yang fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan jannah. Kemudian dengan ilmu agama antum akan mendapatkan rif'atul darajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah akan memberikan derajat orang-orang yang memiliki keimanan dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan juga kalian akan bisa berkenalan dengan para masyayikh di Madinah, menjadi sumber tempat kalian bertanya dan juga menjadi sumber ilmu kalian. Di antara ulama Madinah saya sebutkan supaya kalian kenal. Atau ada yang tahu nggak? Di antara ulama Madinah yang kalian kenal, angkat tangan. Sebutkan nama-nama ulama Madinah yang kalian kenal. Ngasal aja. Nggak apa, jangan malu-malu. Kalian sebenarnya tahu, cuma kalian malu. Coba. Nama ulamanya? Sa'ad al-Ghamidi. Itu bukan di Madinah. Baik, kalian sebutkan ya beberapa namanya. Di antaranya Syekh Saleh Suhaimi. Catat, kalau ada yang punya catatan. Syekh Saleh Suhaimi. Beliau adalah mufti Kota Madinah. Kemudian ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau adalah pakar usul fikihnya Madinah tuh. Kalau belajar usul fikih sama beliau, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Razak Al-Badr. Singkatannya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kemudian yang keempat ada Syekh Ali Aba Butain. Kemudian yang kelima yang Anda ingat ada Syekh, coba kisah. Ada Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Beliau itu pakar usul fikih juga dan pakar fikih. Kemudian coba kisah. Syekh Saleh Sindi itu pakar akidah. Kalau kalian belajar akidah itu sama beliau. Ketika kita belajar akidah itu udah kayak tenggelam kita dalam dunia akidah, dijelasin secara panjang lebar, enak. Syekh Saleh Sindi itu masya Allah. Semoga Allah berkahi beliau, semoga Allah jaga beliau. Syekh Saleh Sindi, kalau nanti lebaran liburan, kalian bisa buka YouTube, nonton Syekh Saleh Sindi. Kalian dengarkan tuh, enak kali itu. Oke. Kemudian habis ya, insya Allah, alhamdulillah kita setelah selesai menyampaikan ini, Ustaz sama-sama kan? Bisa. Jadi kalian bisa menyampaikan 24 jam. Kita bisa menyampaikan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz bilang Nama siapa? Dia Aulia. Dari Ustaz bilang tadi, Ustaz kan alumni SMA 1. Saya kayak pernah Ustaz bisa basic yang harus Ustaz kuasai untuk tes ke ini Universitas Madinah. Syukran. Jazakallah khair. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa anak yang lulusan semangsa, yang notabene-nya anak IPA, tapi kok bisa terbang menuju belajar agama gitu kan? Jadi itu semua berawal dari hidayah. Ketika kelas 3 SMA itu anak dapat hidayah belajar agama. Tiba-tiba anak diajak kawan, kita belajar agama ke STAI. Awalnya ke STAI Sunnah tahu? STAI Sunnah di Deli Serdang, tahu ya? Nah, awalnya ke situ niatnya. Dan memang anak setelah SMA ke situ. Kemudian ketika sebelum anak berangkat ke STAI Sunnah, anak daftar STAI Sunnah, lulus Sunnah, jurusan pendidikan bahasa Arab, PBA. Kemudian sebelum berangkat ke Medan,
dari Serdang. Ada salah seorang teman yang kuliah di UIM di Madinah, tetangga Ana, dia ngajak, Ji, daftar Madinah yuk. Ana sebagai orang yang belajar IPA, yang pengennya Unimed, UGM, UI, kayak gitu. Kemudian ini apa ini Madinah? Ana nggak tahu agama, Ana nggak tahu apa itu UIM, apa itu Madinah, Ana nggak tahu. Awam, orang awam biasa nggak tahu agama, bukan nggak tahu agama maksudnya, ya tahu lah maksudnya. Dan SMA kan nggak terlalu dalam belajar agama, dengan adik kalian. Akhirnya Ana mikir, oh boleh bang, boleh Ana pengen daftar di Madinah, kayaknya menarik. Kemudian kata bang tuh kalau daftar siapin paspor, siapin ini, siapin itu. Tapi Ana nggak ada biaya gitu. Yaudah, akhirnya abang ini cari donatur untuk membiayai untuk terjemah berkas. Kan ini butuh terjemah berkas, ijazah diterjemahin, kemudian akte, surat rekomendasi kan butuh terjemah tuh, butuh uang kan. Nah itu dicarikan donatur oleh abang ini, gitu ceritanya. Jadi daftar, alhamdulillah 10 bulan Ana daftar, lulus. Jadi Ana belajar bahasa Arab di Medan. Kemudian setahun setengah kemudian Ana lulus ke Madinah. Jadi Ana bisa bahasa Arab nih ceritanya. Jadi Ana ke Madinah tinggal langsung masuk kuliah tanpa perlu masuk Ma'had Lughah. Jadi di Madinah itu ada, kalau kita belum bisa bahasa Arab, kita ada Ma'had Lughah namanya. Jadi kita tuh sebelum kuliah masuk ke persiapan bahasa dulu. Paham ya? Paham sudah kan? Jadi kita kalau misalkan nih daftar, kemudian kita lulus. Setelah lulus kalian pasti kuliah, tenang, kalian pasti kuliah. Bang, kalau nggak pandai bahasa Arab gimana? Misalkan kita masih kaku, jangan khawatir. Di sana disediakan tempat namanya Ma'had Lughah. Jadi kalian kalau nggak bisa bahasa Arab, masuk ke situ dulu. Setelah belajar bahasa Arab, baru masuk kuliah. Paham? Atau kalian pengen masuk kuliah umum, bisa juga. Tapi kalian wajib bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kalian masuk namanya Sanah Tahdhiriyah. Sanah Tahdhiriyah itu persiapan bahasa Inggris. Itu sama juga kayak agama. Kalau belajar agama nggak pandai bahasa Arab, masuk Ma'had Lughah. Kalau kuliah umum nggak pandai bahasa Inggris, masuk Sanah Tahdhiriyah. Paham ya? Gitu. Paham? Bisa kan? Ada pertanyaannya? Ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zadiul. Ini seputar waktu berkuliah di sana. Berapa tahun kuliah di Madinah? Terus ada nggak syarat seperti di Indonesia kan kalau sudah ada skripsi, kalau di Madinah ada nggak? Di negara yang lain. Jadi terkait dengan kuliah di sana, apa tadi saya tahu? Apa? Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kurang nggak bisa, lebih di DO, pasti DO. Wajib 4 tahun. Tenang, belajarnya santai. Belajar di Madinah itu nggak kayak di Indonesia harus skripsi, harus penelitian, nggak. Kita tuh nggak ada skripsi. Kita nggak ada skripsi, jadi nanti tamat ya tamat kuliah. Gitu. Jadi kan belajarnya tuh mudah insya Allah. Jadi kalian jangan khawatir, bang nanti kalau lewat dari 4 tahun di DO gimana? Tenang, kalian 4 tahun tuh nggak bakalan, insya Allah pasti lulus. Insya Allah kalian pasti selesai, biarlah. Asalkan kalian belajar. Gitu. Jadi jangan khawatir di DO. Karena kan teman-teman sekalian ada sebagian orang yang misalkan kuliah di Unsia atau di itulah. Biasa kuliah lebih dari 4 tahun kan, apalagi ada teknik. Biasanya kuliah dari 4,5 tahun, 5 tahun, ada yang 6 tahun. Tapi di sana insya Allah nggak terjadi. Insya Allah nggak terjadi karena kuliahnya mudah. Kuliahnya mudah, jangan khawatir. Ada pertanyaan selanjutnya? Tafadhal. Waalaikumsalam. Aktivitas yang bisa dilakukan di semasa kuliah di Soal Jamil, Masya Allah, barakallahu fiik. Atau masuk ke ngecek? Ada kemik atau pakai mic? Pakai mic. Jadi terkait dengan aktivitas, bagaimana aktivitas mahasiswa di UIM dari pagi sampai tidur? Paginya kayak biasa, sholat subuh. Kalau mau lebih cepat lagi, sholat tahajud. Kemudian setelah itu antum akan, kalau antum pengen ada mutun atau setoran hafalan, boleh. Dan itu nggak bersifat wajib. Jadi setelah subuh itu bisa antum setoran hafalan Quran, bisa setoran hafalan mutun. Tahu mutun?
Mutun tuh kitab kecil. Dia ringkas, kitab ringkas. Misalkan kayak Usul Salasa atau Arba'in Nawawi. Nah, itu namanya mutun. Kitab-kitab ringkas itu namanya mutun. Nah, itu setor itu. Kalau antum mau daftar, tapi ini nggak bersifat wajib. Kalau antum mau silakan, nggak mau ya terserah. Nah, kalau nggak ada setoran gimana? Ya udah terserah tuh, mau antum murajaah, mau antum tidur, mau terserah. Mau antum olahraga, antum jogging, bebas. Kemudian masuk kuliah jam ya setelah antum sarapan dari habis subuh sampai jam 8. Silahkan antum pilih, nanti antum akan ke dapur kan. Nanti antum terserah mau datang jam 6, mau datang jam 7. Yang penting sebelum jam 8. Jam 8 dapur tutup, nggak usah makan lagi. Paham? Kemudian setelah itu jam 8 kalian kuliah. Jam 8 kuliah, normalnya jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 12. Cuma 4 jam kalian belajar. Setelah itu zuhur, kalian sholat zuhur. Setelah zuhur kalian bebas, mau tidur, mau istirahat, mau kalian belajar, mau aja terserah. Kemudian asar, kalau kalian pengen ikut ke Nabawi, silahkan naik bus tadi yang Anda bilang, bus gratis. Kalian bisa naik bus menuju Nabawi, mau store hafalan boleh, hafalan Quran, hafalan mutun, mau kalian dengar ceramah juga boleh, bisa. Tinggal kalian cari aja nanti. Kemudian maghrib juga gitu. Bisa setoran hafalan Quran, bisa setoran mutun, bisa ikut ceramah, ikut dengar ceramah, kajian para masyayikh. Seperti yang kita sebutkan tadi nama masyayikhnya. Coba dibilangin nama masyayikhnya tadi satu aja. Soleh Suhaimi. Itu adalah mufti kita, mufti Madinah. Kemudian Isya kan selesai tuh, kajian-kajian di Masjid Nabawi selesai. Antum pulang. Pulangnya nih apa? Naik bus yang tadi, dijemput lagi. Antum pulang naik bus tadi, balik ke kampus, ke asrama, kemudian terserah mau antum makan malam, mau antum ngobrol sama kawan, ngumpul berkunjung ke kamar dia, bebas. Antum mau murajaah silahkan, mengulang pelajaran silahkan. Kemudian antum tidur terserah, mau jam 10, jam 11, 12, bebas. Pegang HP bebas. Ya tapi jangan terlalu banyak main HP juga, bahaya. Antum mending belajar, banyak belajar. Antum di sana dikasih uang untuk belajar, untuk jadi ustaz, untuk balik sini antum jadi dai. Kemudian antum berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mengajak orang menuju tauhid, mengajak orang menuju kebaikan dan kebenaran. Paham ya? Paham siapa namanya? Fatir. Paham ya? Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi. Nah, fadhal. Waalaikumsalam. Beda dengan universitas sekitarnya, misalkan di Universitas Kiai Saud dan lain sebagainya. Dan pada saat kita mendaftar ke Universitas Madinah, apa kita harus langsung nentuin ke fakultas mana kita akan belajar atau pada saat lulus? Ya, sebenarnya semua kampus yang di Saudi itu sama. Ada yang belajar agama, ada belajar umum, sama semua. Cuman di Madinah kelebihannya itu ada Masjid Nabawi, itu bisa ke Masjid Nabawi. Kemudian banyak para ulama di sana. Jadi sama aja, kalau kita bilang di Riyadh, di King Saud juga banyak ulama. Cuman di Madinah itu ada Masjid Nabawinya. Jadi itu bisa lebih sering sholat di sana. Kan sholatnya 1000 kali lebih. Kemudian yang kedua, iya. Jadi kita daftar, antum pilih jurusannya. Ketika antum daftar di platform yang telah kita jelaskan, di situ antum pilih kuliahnya. Nanti ada istilahnya 3 pilihan. Antum pilih kuliah nomor 1 itu yang paling antum suka. Kemudian kalau nggak lulus, yang nomor 2 antum pilih, yang ketiga yang kurang suka. Gitu. Misalkan ada 6 jurusan, antum pilih 3. Paham ya? Oke, satu lagi pertanyaannya. Fadhal. Tadi ada mau kata tadi sini. Itu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi UIN itu rata-rata di kampus di Saudi itu nggak ada tes tulis. Kita nggak di tes, misalkan kayak di Indonesia kan ada apa istilahnya? Pokoknya yang tentang ada psikotes itu nggak ada di sana. Jadi kita tesnya itu bagaimana? Kita cuma upload berkas, akte ijazah yang tadi telah kita sebutkan. Nah itu antum tinggal
masukkan ke website yang telah kita sebutkan tadi. Setelah itu udah antum nggak wajib belajar, nggak wajib pandai bahasa Arab, nggak wajib ada hafalan, nggak wajib. Ya itu tinggal tunggu aja. Ini semua tentang keberuntungan. Kalau antum mau ada keinginan, banyak-banyak berdoa semoga Allah mudahkan belajar di sana. Karena semua orang Indonesia itu ada sekitar 3.000-an atau 4.000-an pendaftar. Yang lulus 300. Jadi antum ini artinya harus banyak-banyak berdoa untuk diluluskan, karena ini adalah kampus yang favorit di antara semua kampus yang di Saudi. Di antaranya ini yang paling favorit, paling banyak peminatnya di Indonesia ya, kita nggak bicara di negara lain. Jadi antum banyak-banyak berdoa. Ini semua tentang keberuntungan, bukan tentang siapa paling pintar, bukan tentang siapa yang paling terkenal pondoknya, bukan, tapi tentang keberuntungan dan tentang siapa yang Allah pilih untuk menuju ke Madinah. Paham ya? Paham ya? Baik, alhamdulillah telah kita selesaikan sesi dari anak rating 18 Mujaddid, dan sedangkan Ustaz Muhammad Razi dari SMA 1. Ya begitulah background kami semasa SMA. Jadi anak sebelum di Madinah udah pernah bertemu dengan Ustaz Razi. Itu di mana? Di Olimpiade Sains Provinsi cabang apa? Satu cabang kami, matematika. Jadi ketika di awal seleksi tingkat kota yang dibawa itu daerah Arun, yang menang dari kota semua itu 3 orang, dibawa 3 daerah Arun, SMA 1 sama 1 orang lagi Musa. Jadi 3 orang kami perwakilan semuanya menuju ke Banda Aceh. Jadi itu pertama kali anak ketemu dengan Ustaz Razi. Dan yang kita tahu, karena beliau bukan dari basic agama, jadi ya gitulah, ilmu beliau itu kompeten sampai di matematika itu udah nggak diragukan lagi lah. Jadi kenapa tiba-tiba bisa beralih jurusan gitu? Kan beliau udah bilang tadi asalnya mau ke UGM, UNIMED atau UI kan? Tiba-tiba beralih jurusan. Kenapa? Karena tadi al-hidayah. Jadi hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Kenapa kami bilang Madinah? Kenapa kalian harus punya semangat belajar nih? Kenapa kalian harus punya semangat belajar tinggi? Kita nggak tahu ke depan kita bakal menjadi apa. Coba kalian pikir ini, pernah nggak kalian lewat di satu jalan, terus kita lihat ada orang yang lagi bangun bangunan. Anak nggak bilang orang bangun orang sebagai kulit bangunan itu buruk, bukan. Coba kalian pikirkan, ada terpintas nggak dalam hati kalian, dan pikiran kalian, kira-kira beliau ada nyesal nggak? Paham nggak? Gimana pahamnya? Nyesal nggak? Gini maksudnya, misalkan kalian lihat di seluruh sana, kalian lihat orang kuliah orang itu susah payah, siang hari kerja berat, bercucuran keringat, itu nggak boleh betul. Sekarang kerjanya tuh ada yang harian, ada yang mingguan, pekanan kan, ada yang bulanan. Jadi biasanya tuh mereka kerja harian. Kalau nggak kerja sehari ya udah nggak ada gaji. Jadi mereka tuh kerja di bawah terik matahari, kerja berat gitu. Ada nggak terlintas di pikiran kalian kayak, aduh, andai saya lebih giat dulu di masa kecil, yakni mungkin di SMA ataupun di masa kuliah, atau mungkin saya sedikit bekerja keras dalam belajar gitu. Jadi di awal nggak malas-malasan, mungkin sekarang saya nggak berada di posisi ini. Pernah kepikiran nggak kalian? Ini bukan kita menganggap bahwa perhimpunan itu buruk, bukan, sama sekali bukan. Ini kejadiannya kalau terjadi di masa datang pada kalian, mau nggak kalian jadi gitu? Yang kita butuhkan kayak orang ekonomi kan, kita pengen hasil yang besar dengan usaha yang kecil, betul kan? Kita pengen istilahnya sekarang cuan yang besar dengan usaha yang kecil, jadi gitu. Jadi kalau kalian ke Madinah nih, kalau kalian belajar itu bukan hanya cuan dunia, juga cuan akhirat. Al-kayyisu wa'amila lima ba'dal maut kan? Jadi orang sepandai-pandai orang itu orang yang beramal ya setelah hari akhir, yaitu amalan-amalan akhirat. Kenapa? Kita lihat siapa orang paling mandi di dunia, siapa orang paling mandi di dunia? Dari awal ciptakan Nabi Adam sampai sekarang, siapa orang paling mandi? Rasulullah, betul. Ada nggak Rasulullah kayak mengajarkan hal-hal lain gitu? Ada kan? Beliau fokusnya pertama pada apa? Pada tauhid,
dan makarimul akhlak. Jadi kalau tauhid kita bagus, makarimul akhlak kita bagus, itu rezeki pasti akan datang. Apapun basic kita, mau basic kita agama sebagai pengajar dai atau basic kita sebagai dokter, tapi niat kita lillah karena Allah, atau basic kita sebagai arsitek, insinyur, kita bangun bangunan, tapi niat karena Allah, itu pasti mendatangkan ridho Allah. Nggak mesti kalian belajar agama, belajar apapun tapi niatnya karena Allah. Itu. Bahkan ada salah seorang arsitek Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, beliau orang Mesir. Beliau nggak terkenal, kenapa? Memang karena beliau masturul hal. Beliau menutupi keadaannya. Di media sosial kita nggak kenal. Jadi gimana pun beliau nggak terkenal lah. Kapan terkenalnya? Setelah beliau meninggal. Dan mungkin sampai sekarang ada yang belum kenal. Jadi beliau itu mendesain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi dengan desain yang modern, dari dulu diubah sampai sekarang itu dengan desain beliau. Yang modern saat itu desain beliau. Beliau udah meninggal, rahimahullah, wasa'allahu jannatah. Jadi apa beliau bilang ketika ditawarkan dengan cek kosong? Jadi kan kalau Arab itu biasa kan, negara kaya. Jadi ditawarkan cek kosong, kamu kan udah siap bekerja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan desain kamu, saya kasih cek kosong, tulis berapapun yang kamu tulis, apapun yang kamu tulis, gitu. Kata rajanya saat itu. Misalkan mau dia 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, sampai 1 triliun, tulis saja. Karena kami mampu, negara Arab, negara kaya kan, tulis. Lalu apa katanya? Allah, nggak mungkin. Beliau nggak mungkin ngambil upah dari pekerjaan Masjidil Haram Masjid Nabawi. Masjidil Haram Masjid Nabawi itu berada di tanah suci. Beliau nggak mungkin ngambil upah yang bersifat duniawi. Jadi beliau telah bekerja keras sedemikian rupa, beliau nggak ambil upah sepeser pun. Kenapa? Niat beliau karena Allah. Karena itu juga nanti mau kalian di fashion apapun, tapi jangan lupakan satu, Allah. Jadi dokter, jadi arsitek, insinyur, jadi apapun itu niatkan karena Allah. Tapi untuk menjadi seorang ahli, kalian butuh motivasi dan semangat yang tinggi dari awal. Jadi nggak bisa kalau kalian malas-malasan ini, nggak bisa. Anak pribadi ini merasa basic yang anak ambil ini paling banyak ketika kelas 2 MTS. Jadi anak bisa sampai titik ini, kenapa? Karena pertama memang ridha Allah berikan anak gini. Yang kedua dengan usaha anak. Karena dari kelas 2 MTS itu udah mulai pacu lah, ikut lomba. Ya walaupun mungkin kita pada saat itu nggak mampu gitu, aku nggak mungkin ikut lomba, nggak mungkin menang. Tapi apa? Pengen aja gitu. Kenapa? Dulu lomba sih, kita lomba jatah kita nggak terlalu real, terlalu isi. Di setiap hari Minggu, hari Sabtu tuh kan jatah lomba tuh. Kalian kimia kenapa? Sabtu atau Minggu? Sabtu Minggu kan? Ada kena nggak Senin kan? Kami situ pelajaran umum nih. Ada. Nah, dulu jarang karena Pak Nafi, Pak Rizal, Pak Murami itu masih banyak jamnya di SMA Arul. Jadi kapan beliau kosong? Itu pada hari Sabtu dan Minggu, ya kan? Kosong ditaruh jam di kita di Alia. Jadi dulu orang tuh coba-coba ikut lomba, motivasinya satu, biar bisa keluar daya. Jadi kalau kita ikut lomba, apa benefitnya? Pertama, kita cari pengalaman. Yang kedua, kita punya rasa bangga ketika kita bisa menaikkan level kita, jadi personal branding. Kita bangga, alhamdulillah Allah, aku sudah bisa sampai titik ini, gitu kan? Habis itu kita juga mungkin dikasih beasiswa oleh yang masih kan, kalau kalian menang tingkat provinsi, tingkat nasional nanti dipanggil depan upacara kan, masih kan? Apel. Masih kan? Masih. Yang asal masih. Karena dia nasi juga karena. Jadi ya gitu. Gak bisa kalian malas-malasan, harus kalian pupuk dari sini. Gak bisa kalian cuma berhak keberuntungan. Kayak tadi Ustaz bilang, itu betul 100% faktor keberuntungan dan kehendak Allah, dari Allah gitu. Kita harus di sana gak menentukan hafalan kita 30 juz lulus enggak. Rekomendasi kita tinggi, lulus enggak. Jadi indikator utama. Walaupun itu indikator penting, tapi harus jadi indikator utama. Ada yang dapat tazkiyah atau surat rekomendasi dari Syekh Sudes. Anda dengar cerita gini ya, menurut cerita
dia dapat rekomendasi dari Syekh Sudes. Allah alam, entah Syekh Sudes yang kasih, entah idarahnya yang kasih, yakni kantornya yang kasih. Tapi kadar Allah apa? Nggak diterima. Yang 30 juz, sebenarnya nggak diterima. Ada yang nilainya mumtaz, di rapor juga nggak terima. Jadi ya gitu, kelas banyak doa dan usaha dari awal. Karena yang lihat usaha kalian, jazah ke Allah. Kalian berdoa ke kemana kalian berdoa? Ke Allah kan, kalian minta kan. Jadi Allah lah yang menentukan kalian tuh berhak terima atau Allah tempatkan tempat lain gitu. Kalau kita malas-malasan sejak awal, kita nggak punya vision, nggak punya target untuk ke depan, tuh takutnya nanti kalian terluka nanti. Serius saya bilang, karena banyak itu. Karena bicara nih, bicara tentang anak, bicara sabiqul awwalun. Apalagi kalian yang pertama itu. Jadi anak udzakirukum lan dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalian udah tahu, tapi mungkin hanya perlu diingatkan. Kenapa? Karena ya hal-hal kecil ini yang buat kalian sadar. Gitu. Ya Ustadz aku selalu bilang gitu. Karena ya Ustadz nih sering lah ngeluh ke kalian, ke kami gitu tentang kondisi dia sekarang. Katanya, Iqbal, kalau teman-teman yang lain kan, teman-teman yang lain sekarang dia udah nggak kayak dulu. Mereka kurang di semangat pelajaran. Habis itu daya tangkap mereka itu sudah berkurang. Jadi mungkin dulu kami ditampilkan di fokus, nah itu kami udah sangat senang. Ditampilkan film tasjih gitu kan, itu mungkin kami udah sangat senang. Tapi kalau sekarang mungkin hal itu udah biasa aja. أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا